Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nama saya Lutfi Amar Syifa dengan NIM 12420301118. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan program studi Pendidikan Bahasa Arab dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung. Nah, di video pembelajaran kali ini kita bakal ngebahas tentang nasab fi'il mudhari. Jadi, langsung aja kita bahas. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini, fi'il mudhari sendiri adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Biasanya fi'il mudhari ini dibaca dengan dhamma di akhir. Tetapi, kalau sebelumnya ada huruf-huruf tertentu, maka akhir fi'il ini akan berubah dari dhammah menjadi fathah. Nah, perubahan ini disebut nasab. Maka ini berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, yaitu nasab fi'il mudhari. Dan pengertian nasab fi'il mudhari sendiri itu adalah yunsabu fi'il mudhari idza sabaqahu adun hurufin nasbi. Menasabkan fi'il mudhari apabila didahului salah satu huruf nasab. Adapun tanda-tanda nasab fi'il mudhari yaitu alamatun nasbi fi'il mudhari ya. Yang pertama, tahwilul dhammah ilal fathah, yang artinya mengubah dhammah menjadi fathah. Lalu yang kedua, wa yansabu 'alal fathi hadfun nun idza kana fi'l min af'alil khamsah, yang artinya dan dinasabkan dengan cara menghapus nun jika fi'il termasuk fi'il af'alul khamsah. Selanjutnya yang terakhir, la yahdusu ayyu taghyir aw tsabitun mabni, yang artinya tidak terjadi perubahan apapun atau tetap dalam keadaan mabni. Nah, poin pembahasan selanjutnya itu ada huruf-huruf nasab. Ada 4. Yang pertama ada an, yang kedua ada lan, yang ketiga ada idan, dan yang keempat ada kai. Nah, ke huruf-huruf keempat ini ketika bertemu dengan fi'il mudhari, maka i'rab fi'il mudhari tersebut harus berubah. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, yaitu huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari itu ada 4. Nah, pada poin ini salah satunya itu ada an. Wa ya harfu masdariyah wa nasbin wa istiqbali, yang artinya yaitu huruf yang berfungsi sebagai huruf masdar, nasab, dan istiqbal atau menunjukkan masa depan. Adapun contohnya di pada gambar yuridullahu an yukhaffifa ankum. Nah, huruf an di sana itu adalah huruf nasab yang akan kita bahas ini. Kenapa dia disebut huruf masdariyah, huruf nasab, dan huruf istiqbal? Karena an ini menjadikan fi'il setelahnya itu berbentuk masdar. Nah, kenapa dia bisa disebut huruf nasab? Karena fi'il setelahnya dibaca nasab itu. Kenapa disebut huruf istiqbal? Karena fi'il setelahnya itu menunjukkan bahwa perbuatan itu akan terjadi. Arti dari contoh ini itu kan Allah menghendaki untuk meringankan beban dari kalian, dan itu menjelaskan tadi yang poin huruf istiqbal menunjukkan perbuatan itu akan terjadi. Yukhaffifa itu fi'il mudhari di sana kenapa dibaca yukhaffifa? Karena sebelumnya didahului huruf nasab tadi yaitu an. Kalau misal apabila tidak dimasuki huruf nasab, maka dibacanya yuridullahu yukhaffifu ankum. Nah, seperti itu. Nah, lanjut pada poin kedua yaitu lan, wahya harfu nafi wa nasbin wa istiqbalin. Artinya adalah harfu nafi di situ artinya itu tidak. Kenapa? Karena nafi sendiri itu artinya meniadakan. Secara bahasa lan juga tuh artinya itu tidak. Maka ada pada contoh lan yakhluqu dubaban. Nah, huruf lan di sana itu kan huruf nasab. Yakhluqu di sana fi'il mudhari yang udah dinasabkan huruf sebelumnya yaitu lan. Dubaban sebagai maf'ul bih, dia dibaca fathah karena mansub. Nah, yakhluqu ini fi'il mudhari itu kan asal katanya tuh yakhluqu tanpa waw dan nun. Tapi karena dia tuh didahului huruf lan, maka seharusnya dibaca lan yakhluqo. Nah, tapi karena fa'ilnya itu bentuk jamak, jadi ditambah huruf waw dan alif menjadi yakhluqu. Nah, arti dari kalimat contoh ini itu mereka sekali-kali tidak akan bisa menciptakan seekor lalat pun. Nah, penjelasan lengkap di bawah itu fahiya fi nafil mustaqbal kasin wasaif fi isbatihi wa hiya tufidu ta'kid an-nafi li'annaha la ta'biduhu, yang artinya huruf lan digunakan untuk menafikan hal yang akan datang seperti huruf sin dan saufa yang menunjukkan kepastian akan terjadi di masa depan. Tetapi lan digunakan untuk menafikan secara pasti bahwa itu tidak akan terjadi.
Nah, menafikannya dengan penegasan yang kuat. Lanjut pada poin ketiga, yaitu idzan wahya harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbalin, yang artinya huruf jawab dan jaza atau balasan, dan nasab dan istiqbal, yang artinya tadi menunjukkan masa depan ya, istiqbal tuh. Nah, di sini ada contoh aqulu idzan taflaha jawaban liman qala sajtahidu. Nah, arti dari contoh ini itu adalah idzan taflaha tadi artinya kalau begitu kamu akan berhasil. Jawaban liman qala sebagai jawaban dari orang yang berkata, nah sajtahidunya aku akan bersungguh-sungguh. Nah, وقد سميت حرف جواب لأنها تقع في كلام يكون جوابا لكلام سابق، وسميت حرف جزء لأنها كلام الداخل عليه يكون جزاء لمضمون الكلام السابق. Yang artinya, huruf ini dinamakan huruf jawab karena ia muncul dalam konteks sebagai jawaban dari perkataan sebelumnya, dan dinamakan huruf jaza atau balasan karena perkataan yang mengikutinya adalah balasan dari makna yang dikandung atau makna yang terkandung oleh perkataan sebelumnya. Nah, idzan taflaha itu, idzannya itu kan huruf nasab ya, berfungsi sebagai huruf jawab karena muncul sebagai respon atas pernyataan sebelumnya gitu ya. Dan dia juga idzan di sini berfungsi juga sebagai huruf nasab tadi, menasabkan fi'il mudhari setelahnya tadi jika memenuhi syarat. Nah, taflaha di sini itu kan fi'il mudhari yang sudah dimasuki oleh idzan, maka dia dibacanya mansub kan, berharokat fathah akhirnya. Padahal aslinya itu kan fi'il mudhari yang berakhirnya itu marfu, taflahu, tapi karena didahului huruf nasab maka dia dibaca fathah jadi taflah. Lanjut pada poin keempat, yaitu kai wahya li ta'lil, yang artinya huruf yang menyatakan suatu sebab atau alasan. Di sana ada contoh udrusa kaitan jaha, yang artinya belajarlah kalian berdua agar kalian berdua berhasil. Di sini saya akan menjelaskan dari contoh tersebut. Udrusa di sana itu kan sebagai fi'il amr yang bentuknya untuk dua orang atau tasniyah. Nah, udrusa ini perintah yang mengandung makna sebab untuk mencapai sesuatu. Nah, huruf fai di sana itu sebagai huruf nasab yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Nah, fungsinya itu menunjukkan tujuan dari perintah sebelumnya. Yang tadi berarti di sini tuh artinya kayak agar ya kan, agar atau supaya gitu. Nah, tanjaha di sini tuh sebagai fi'il mudhari yang sudah dinasabkan oleh huruf sebelumnya yaitu tadi kai. Maka dia berubah menjadi tanjaha, yang aslinya itu tanjahani dengan harokat ni, tapi karena didahului oleh huruf kai maka menjadi tanjaha. Karena di poin sebelumnya itu membahas tentang huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari, tadi kan ada 4 jenis gitu ya. Nah, di poin ini adalah penasoban fi'il mudhari dengan an yang tersembunyi, atau tadi di judul an-nasbu bi an mudmarah. Nah, di poin ini juga dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada idmaru an jawazan, yang artinya menyembunyikan kataan secara boleh gitu. Di jenis ini ada lam kai atau disebut juga lam ta'lil. Contohnya, i'malu li ta'ishu su'ada'u. Lita isu di sana, huruf li di sana kan sebagai lam kai atau lam ta'lil ya. Ta isu di sana sebagai fi'il mudhari dalam bentuk jamak yang sebenarnya didahului oleh huruf an, tetapi karena di sini itu idmaru an jawazan, yang maksudnya tuh dihilangkan huruf annya karena tuh boleh, jadinya dibaca lita isu yang sebenarnya tuh li anta isu. Lanjut pada jenis yang kedua adalah idmaru an wujuban, yang artinya menyembunyikan huruf an secara wajib. Nah, jenis di sini itu ada lam jubut ay lamul inkar wa tasbiqu bil fi'lil kana manfi, yang artinya lam jubut atau lam pengingkaran yang didahului oleh fi'il kana yang dinafikan. Adapun contohnya lam akun li al huwa wal amru jiddu, artinya aku tidak akan bermain-main karena perkara serius. Nah, penjelasannya dari contoh lam akun di sana itu lamnya adalah huruf nafi yang membuat fi'il madi menjadi majzum. Akunnya bentuk mudhari dari kana namun sudah dinafikan oleh lam tadi sehingga menjadi lam akun. Li al huwa adalah lam di sana itu lam juhud yang menunjukkan pengingkaran keras. Nah, al huwa itu kan tadi kata kerja ya.
Nah, di sini tuh sebenarnya ada an-mudmarah. Eh, Al-mudmarah di sini tuh yang wajib disembunyikan ya. Maka yang bentuk aslinya itu lam akun li an al huwa, tapi dihilangkan an-nya secara wajib karena setelah lam juhud tadi maka jadi li al huwa. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada fa'us sababiyah. Wahia tufidu an ma qablaha sababun lima ba'daha. Wa takunu masbuqatu binafi au talabi. Nah, yang artinya itu bermakna bahwa yang sebelumnya menjadi sebab bagi yang setelahnya dan harus didahului oleh penafi atau tuntutan. Tuntutan di sini itu meliputi amar, nahi, dan istifham. Adapun contohnya kunu yadan wahidatan fatafuzu, yang artinya bersatulah kalian niscaya kalian akan menang. Nah, pada contoh itu kan ada fatafuzu. Fa di sana itu kan menyatakan sebab ya. Nah, sedangkan tafuzu itu artinya kan tadi kalian menang. Yang asalnya itu sebenarnya ada huruf an di sana, tetapi karena fi'ilnya dibaca mansub karena sebenarnya itu ada huruf an yang tersembunyi, maka menjadi dibaca fatafuzu. Harusnya pada kata sebenarnya itu fa'an tafuzu. Namun an disembunyikan secara wajib di sini, maka fa-nya tetap menunjukkan hubungan sebab, jadi fatafuzu. Poin yang terakhir yang ketiga itu ada hatta lil ghayati awil ta'lil, yang artinya maksud hatta di sini itu adalah tujuan akhir dari suatu tindakan. Lil ghayati tadi awil ta'lil itu artinya alasan dari suatu tindakan sebelumnya. Nah, di sini ada contohnya. Jahidu hatta tasila ila ma tasibu ilaihi, yang artinya berjuanglah hingga engkau mencapai apa yang engkau cita-citakan. Nah, penjelasan dari contoh ini adalah yang pertama ada jahida, itu fi'il amr yang tadinya dari kata yujahidu ya. Terus ini adalah huruf tolabi, permintaan atau perintah. Di sini penting karena kata ini menjadi pemicu penggunaan huruf nasab setelahnya. Nah, hatta itu huruf nasab tadi ya, huruf nasab yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Nah, fungsinya untuk menyatakan tujuan akhir dari perbuatan sebelumnya. Nah, tasila di sini itu fi'il mudhari ya, dari wasala yasilu. Karena didahului oleh hatta yang menunjukkan ya, maka tasila dibaca mansub yang tandanya itu fathah di akhir menjadi tasila. Yang seharusnya struktur aslinya itu ya jahidah hatta antasila. Nah, tetapi an disembunyikan secara wajib di sini, maka cukup dengan hatta aja. Jadi jahidah hatta tasila. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa fi'il mudhari bisa berubah karena huruf nasab. Nah, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.